Halo Bro Tim. Ya, Perkenalkan nama saya Hendra. ya, Saya umur 23 mau ke 24 tahun. oke, Sudah menikah dan punya 2 anak. oke. Saat Berapa ini tahun? saya Dua puluh sedang tiga. menjalankan 24 lah jatuhnya. Oh, 24. Udah punya 2 anak. 24. Yes, Bro. Waduh. Ya agak agak gacor lah. Oke, agak gacor ya. Oke. Oke. Saya lanjut ya. Saat ini Oke. saya sedang menjalankan 2 bisnis di salah satu daerah. 2 bisnis. 2 bisnis di salah satu daerah yaitu toko bangunan dan detailing mobil. Oke. Oke, kedua bisnis ini sejauh ini menghasilkan laba yang sehat dan saya juga sudah bangun portofolio investasi dengan rutin sejak umur 16 tahun perlahan sampai sekarang. Dan setelah banyak belajar dari konten Pro Team juga, cara berpikir saya mengenai bisnis dan investasi ya mulai lebih terukur lah. Ya. Saya ngerasa juga mungkin apa ada yang perlu diubah dari perjalanan saya dulu sampai kondisi sekarang dan ke depan. Ya. Untuk saat ini, saya sudah membangun investasi seperti di saham US, S&P 500, saham Indo, Bitcoin, tidak agresif tapi tetap masih DCA, dan emas. Ya. Oke, yang mau saya tanyakan, apakah dengan kondisi saya sekarang, saya sudah melakukan capital allocation dengan benar, dan framework apa yang sebaiknya saya pegang untuk ke depan, mungkin 5-10 tahun ke depan, sebagai kepala keluarga yang juga punya fokus menggrow kedua Oke. bisnis saya yang sedang saya jalankan. Oke, Ya. portofolio saya sekarang di cash ada 30%, ya kalau bisa di dana daruratkan sekitar 2 tahun lebih sedikit. Saham US ada 30%, saham Indo 20%, Bitcoin dari umur 16 tahun dulu sampai sekarang saya cicil itu sekitar 15%, dan di gold 5%. Jadi dari pengeluaran saya itu dari total gaji yang saya dapat dari 2 usaha saya sebut, jadi saya nggak ambil full, saya dapat gaji dari 2 usaha itu sekitar 50% digunakan untuk kebutuhan hidup, Ya. dan sisanya saya investasikan secara bertahap. Jadi sementara sisa profit kedua usaha tetap digulung di kas masing-masing. Thank you Bro Oke. Tim. Udah, gitu aja. Jadi kita akan bahas dulu ya. Kita akan buka Hendra ya. Iya, Dia punya toko bangunan ya, betul. sama detailing mobil. Oke. Punya portofolio investasi. Ini cash, US, BTC Gold, Indo. Kira-kira seperti ini. Pertanyaan pertama. Lebih besar pendapatan kamu dari toko bangunan atau detailing mobil? Detailing mobil. Berapa persen perbedaannya? Toko bangunan berapa laba bersihnya per bulan, detailing mobil berapa? Sekitar 20% dari toko bangunan kalau dirata-ratakan. Kalau detailing mobil sekitar 30-35%. Sisanya dari? Sorry? Enggak, itu gue bukan tanya itu. Laba bersihnya berapa? Laba bersih toko bangunan berapa? Laba bersih dari toko bangunan kalau dari total omset ya sekitar 20%. Gini. Perbedaan pendapatan lu di toko bangunan tuh berapa persen ke penghasilan bulanan lu, sama berapa persen di detailing tuh penghasilan bulanan lu berapa persen bobotnya? Oh, oke, gini. Dari toko bangunan saya ngambil gini aja biar gampang ya, saya juga agak grogi. Dari total profit dari toko bangunan biasanya saya ambil gaji. Sorry. Oke. Saya ambil gaji dan dari detailing mobil. Sementara ini detailing mobil lebih unggul lah. Ya maksudnya kasih gaji ke sayanya jatuhnya lebih besar. Karena dari profit juga lebih tinggi gitu. Kalau ditanya soal profit berapa persen lebih besar, detailing mobil. Oke. Jadi ini Ya.
pemikiran paling simpel ya kalau gue jadi lu ya. Satu, yang pertama, Oke. unless toko bangunan ini punya orang tua atau dari mana gue nggak paham, gue tutup. Atau gue jual kalau bisa toko bangunannya. Karena udah jelas yang dapetin duit lebih banyak tuh bisnis yang mana. Dan bisnis tuh nggak bisa dua. Kecuali lu konglomerat. Tapi gue yakin lu di sini jadi lu bukan konglomerat. Bikin dua bisnis itu selalu hal yang paling jelek. Gue nggak pernah saranin ketika temen gue bilang kayak itu, gue suruh tutup langsung bisnisnya. Dan benar, gue ada teman, dia lumayan pintar orangnya. Bisnisnya tuh ada 9. Ya. Masing-masing tuh ya bikin ratusan juta lah. Tuh, bisnisnya ada 9. Ketemu sama gue, dia nanya, gimana, gue harus ngapain bro? Gue udah begini, ini, gue jadi pusing ini, begini. Gue bilang ke dia, lu tutup 8-nya. Setelah 2 tahun nih gue ngobrol lagi terakhir sama dia. Bisnis cuma 1 tapi omsetnya udah miliaran sekarang. Ya. Jadi fokus tuh penting. Lu pilih gitu. Jawaban pilihannya jangan pakai feeling, jangan lu lebih suka yang toko bangunan, tapi duitnya banyakan yang mana. Jadi jawabannya duitnya banyakan detailing mobil. Gue aja lu, gue tutup ini. Ya, karena ini heavy di inventory dan repot kerja ini. Kalau detailing mobil tuh lebih besar marginnya, gue akan fokus di detailing mobil. Oke, itu yang pertama. Dan kedua, lu tanya capital allocation. Apa sih yang dilakukan? Ketika lu punya tempat detailing mobil, satu yang harus lakukan adalah reinvestasi balik, bisa nggak? Masih bisa. Nah, tuh lu bisa jawab tuh. Jadi ini nggak penting nih buat orang seperti lu pengusaha. Ini lu harus pindahin jadi cash dulu. Ya. Nah, cash ini dipakai untuk apa? Satu, reinvestasi balik. 2, akuisisi. 3, itu dividen. Kalau TBK 4 baru buyback ya. Tapi ini kan enggak. Jadi bisnis tuh cara capital allocation ini level, ini mau CEO multi-million dollar company ya. Lo kalau duduk di board seat-nya, ini yang mereka bahas, oke? Ini kalau lo mau lihat kayak direksi di semua perusahaan TBK, ini yang mereka bahas. Yaitu job lu sebagai seorang CEO adalah gimana caranya lu melakukan yang namanya capital alokasi. Capital alokasi itu apa? Reinvestasi balik. Ini bisa muter lagi nggak ke detailing mobilnya? Apakah bisa bikin tempat kedua? Apa bisa bikin tempat ketiga? Paham nggak? Jawabannya bisa, tapi sorry saya potong sedikit bro. Ya. Untuk yang saya manage itu ya gampangnya ada 3 rekening lah. Rekening pribadi yang tadi saya alokasikan beberapa instrumen itu. Untuk 2 rekening itu sebenarnya sudah ada profit yang ya udah Laba standby ditahan, di rekening betul? masing-masing. Betul. Betul. Untuk melihat momentum ke depan lah, gitu bahasanya. Jadi, Cuman gini, itu kan berarti lu melakukan nomor 3 banyak nih, makanya punya portofolio, paham nggak? Lu tuh melakukan nomor 3 nih sebenarnya. Lu melakukan dividen keluar. Kalau nggak, lu portonya dari mana? Itu kan pertanyaannya. Kan dari penghasilan kan, bisnis. Jadi lu udah melakukan capital alokasi, tapi yang paling tidak efisien nomor 3. Walaupun lu bilang tadi ada laba ditahan di dalam detailing mobilnya. Tapi gue yakin kalau gue yang ngerjain detailing mobil lu dan masih bisa diinjek, ini kalau gue injek total cash lu sini, ini pasti jadi lebih gede lagi. Oke. Ngerti nggak? Jadi lu udah melakukan nomor 3. Tapi bagus menurut gua, 30% tuh udah cash untuk lindungin keluarga lu 2 tahun tuh udah good gitu. Itu aja yang dijadiin bantalan. Sisanya harus bisa diputar ke dalam detailing mobilnya lagi menurut gua. Berarti untuk usia saya sekarang lebih bagus fokus di Hantam, saham full. mobil itulah ya. Iya, karena detailing mobil ini kan PT kan. Ini adalah saham lu sendiri kan. Equity lu sendiri. Lu harus bisa build equity gitu loh dalam bisnis lu. Gimana caranya detailing mobil lu jadi besar, suatu saat nanti lu bahkan bisa exit, lu bisa jual, betul? Betul. Atau lu bisa biarin jadi cash cow monster aja yang dia ngasih lu duit, tapi lu reinvestasi balik. Lu harus pakai 100% waktu lu untuk gedein ini. Bener-bener 100% fokusnya. Karena lu udah tahu kan, lu masih umur 23, 24 juga, runway-nya masih panjang. Jadi gue jadi bakal target gue gimana caranya gue jadi detailing mobil paling besar di daerah gue. Whatever it takes, apapun itu caranya. Detailing mobil paling besar, cash-nya gue akan pakai antara bisa reinvestasi balik ke bisnisnya, bisa nggak nih buat gedein omset, itu dulu. Kedua, sebelum dividen masih ada nomor 2, akuisisi. Ada detailing mobil lain nggak? Ketika lu cash udah gendut banget nih, kan ada detailing mobil lain saingan lo. Itu lu konsolidasi. Lo acquire, lu beli. Itu lebih bagus dibanding lu beli bisnis TBK yang lu nggak paham, lu nggak kenal direkturnya, lu nggak kenal ownernya. Oke. Jadi yang lu harus lakukan adalah beli gitu loh, detailing lain. Ini ketika cash udah besar tapi ya. Kalau masih kecil ya reinvestasi balik full sampai lu bisa melakukan nomor 2. Ketika 1 dan 2 udah nggak bisa, baru nomor 3, baru bagi dividen ke diri lu dan lu investasi emas dan lain-lain. Cuma itu masih jauh. Izin nambah sedikit pernyataan ya bro. Ya, boleh. Nah,
Sebenarnya portofolio ini kan udah saya bangun dari lumayan lama ya menurut Ya, saya. Dan tujuannya sebenarnya untuk menjagalah keluarga saya, ya. yang saya punya tanggung jawab untuk jaga mereka. Suatu saat kan namanya bisnis agresif ya, saya bilang. Jadi sebenarnya itu juga untuk bantalan selain dari dana darurat. Yang kedua, eh, untuk usaha toko bangunan dan detailing mobil saya ini, khususnya di daerah saya, udah lumayan unggul, dan secara sosial media dan branding sebenarnya udah unggul di daerah saya di sini. Jadi saya lebih baik Gini, di tetap daerah kamu total addressable marketnya berapa? Detailing mobil semua, kamu udah pernah hitung belum? total Semua mobil store-nya tuh ya, detailingnya di tempat kamu itu berapa duit sebulan? omsetnya ya. Iya. Semua mobil di daerah kamu detailingnya di tempat kamu. Kamu jadi berapa kaya? Oh, itu jujur belum pernah dihitung. Nah, kamu aja belum pernah hitung itu. Gimana cara Ya, kamu tahu kamu unggul? Kamu aja nggak tahu dari lihat, addressable marketnya berapa. Gimana cara unggul? Unggul sama kompetitor di sebelah. Kamu bisa bilang kamu toko kelontong kamu untung lawan toko kelontong di sebelah, tapi ada Alfamart sama Indomart di sana. Jadi yang kamu harus lakukan, kamu oke, harus hitung total addressable marketnya berapa. Kamu bisa capture berapa persen dari total addressable marketnya. Ketika kamu udah bisa oke, capture yang kamu tadi inginkan itu dengan tadi gaya 1 dan 2 reinvestasi balik dan acquire kompetitor yang lain, kamu baru bilang kamu unggul. Itu di daerah kamu. oke, Jadi kamu hitung dulu, kalau kamu tanya pertanyaan besarnya, kalau semua orang di daerah kamu detailing mobil tempat kamu, seberapa kaya kamu? Kalau belum nyampe situ, ya kamu kejar nyampe situ. Itu cara berusaha, cara berbisnis seperti itu. oke, Cuman gini, kamu tadi bilang kamu butuh tanggung jawab dan lain-lain, portofolio itu dibikin lebih ke cash kalau gitu. Karena resiko yang kamu ambil di casing. bisnisnya aja, ngerti nggak? Oke, Portofolio dijadiin bantalan keamanan kamu. Kamu taruh di cash, di bonds, yang lain-lain. Jangan ada yang oke, beresiko yang bisa volatil. Karena bisnis kamu ini akan volatil nih. Karena kamu akan reinvestasi balik, kadang berhasil, kadang gagal. Betul nggak? Ketika kamu betul. udah besar Justru nih, itu yang saya pikir. misalnya omset kamu udah 5 miliar gitu dapat duit. Bersih misal 2 miliar sebulan. Udah mulai bisa acquire nih. Pasti ada yang salah nanti. Kamu ada yang kena tipu pertama kali, tiba-tiba bukunya palsu, pasti ada gitu loh. Cuman nggak apa-apa, itu Oke, bagian dari gamenya, itu bagian dari belajar. oke, sudah ngerti, Oke? sudah paham. Thank you, Bro Tim. Oke.